Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priska Yunintia, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan bahas sedikit apa itu orasi beserta contoh dari orasi tersebut. Langsung aja ya. Orasi adalah proses penyampaian pesan dalam bentuk lisan di hadapan audiens atau sekumpulan banyak orang. Nah, orasi ini tuh termasuk dari public speaking. Pada dasarnya merupakan metode penyampaian pesan yang bisa berupa pikiran, pendapat, atau gagasan. Jadi orasi ini kayak pidato gitu. Yang tidak secara spesifik, orasi ini merupakan sebuah penyampaian gagasan dan tuntutan dalam bentuk demokrasi. Biasanya ini orasi itu dilakukan di luar ruangan ya. Jadi sedikit berbeda dari pidato. Kalau pidato kan biasanya di dalam ruangan. Nah, orasi ini mengandalkan mulut atau oral. Inilah salah kata dari orasi. Orasi juga memiliki penekanan-penekanan ataupun pengulangan kata tertentu untuk memperjelas makna serta menumbuhkan semangat dan ketertarikan. Orasi banyak dilakukan dalam demonstrasi sekelompok orang atau masyarakat yang dirugikan, yang biasanya isi orasi tentang penolakan terhadap sesuatu, kayak kebijakan pemerintah atau apapun lah, pokoknya yang dirasa tuh merugikan bagi masyarakat gitu. Bentuk orasi lainnya yaitu orasi ilmiah, biasanya disampaikan oleh mahasiswa secara sistematis dan berdasarkan bukti-bukti dan bentuk yang bisa diterima secara ilmiah. Nah, selanjutnya ada perbedaan orasi dan pidato. Yang pertama, orasi lebih oposisi, sementara pidato itu lebih ilmiah. Jadi maksudnya oposisi ini tuh perlawanan-perlawanan terhadap sesuatu yang tadi kayak saya bilang, yang bisa merugikan masyarakat gitu. Yang kedua ada orasi pada lapangan terbuka. Selain itu, pidato pada lapangan tertutup. Ketiga, orasi lebih kepada memberikan semangat, sementara pidato memberikan pengetahuan. Memberikan orasi dengan gaya motivasi untuk membangkitkan minat dan rasa senasib untuk menciptakan persuasi. Yang keempat, ada orasi bersifat satu arah, sedangkan pidato dua arah. Saat seseorang berorasi, maka tidak ada tanya jawab di dalamnya. Nah, yang terakhir itu orasi bersifat impromptu atau extempore, sedangkan pidato bersifat manuskrip, memoriter, serta impromptu dan extempore. Nah, biasanya orang yang bisa berorasi ini kemungkinan besar bisa berpidato. Tapi yang mampu berpidato belum tentu bisa berorasi. Kenapa? Karena sebuah gaya orasi adalah gaya bicara secara spontan untuk mengupas daripada topik atau tema tertentu. Sementara pidato biasanya menggunakan teks untuk dibacakan. Nah, apa aja sih tahapan-tahapan kayak untuk orasi itu? Yang pertama itu ada pembukaan. Bisa dengan sedikit perkenalan, ucapan terima kasih, yel-yel, ataupun lagu perjuangan. Nah, yang kedua ini ada pembahasan substansi. Substansi dapat berisikan permasalahan apa saja yang akan diangkat, apa saja yang akan dibahas. Kemudian analisa. Nah, di tengah pembahasan substansi ini, orator dapat mengajak peserta aksi untuk aktif dengan melontarkan pertanyaan. Terus juga apa saja solusi dari permasalahan tersebut, apa dorongan ke pemerintah atau instansi yang dituju, apa yang harus dilakukan oleh peserta aksi dan juga masyarakat. Yang terakhir itu ada penutup. Umumnya penutup itu dari orasi ini adalah yel-yel, pernyataan optimis untuk peserta aksi, harapan ataupun doa terkait permasalahan yang diangkat. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, apa kalian pernah berpikir bahwa plastik suatu hari akan menjadi masalah yang tidak dapat dikelola untuk seluruh dunia? Plastik ada di mana-mana. Plastik bermasalah. Setiap hari kita disuguhkan plastik yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kita pergi ke supermarket, toko baju, toko buku, restoran, dan lain-lain. Sepertinya para pegawai ini sering kali ingin membagikan kantong plastik
untuk segala jenis pembelian. Ya, terkadang kantong plastik mudah digunakan karena tahan air, ringan, dan murah dibandingkan dengan yang lain. Tapi kantong plastik tidak diperlukan untuk apel yang akan kalian makan atau soda yang akan segera kalian minum. Apa kalian pernah berhenti sejenak dan berpikir, apa yang terjadi dengan plastik buangan itu? Jika kalian berpikir bahwa itu akan hilang begitu saja, kalian salah. Kemungkinan besar itu akan berakhir di tempat pembangunan sampah di suatu tempat, seperti yang ada di Bantar Gebang yang sekarang dipenuhi gunungan sampah, atau akan berakhir di laut. Kalian mungkin juga berpikir bahwa tindakan kalian yang menggunakan plastik ini tidak berdampak pada dunia. Pikirkan lagi. Plastik adalah salah satu penemuan terbesar umat manusia, namun sayangnya itu telah menjadi musuh terbesar Ibu Pertiwi. Kita tidak hanya mengeksploitasi sumber daya melalui cara yang tidak adil, tetapi juga mencemari Ibu Pertiwi kita dan mencekiknya dengan kotoran dan limbah, terutama plastik. Ini menyebabkan kerusakan besar pada alam kita dan spesies hidup yang ada di dalamnya. Sepotong kecil plastik memiliki daya tahan untuk bertahan hidup di bumi selama bertahun-tahun. Plastik menyerap bahan kimia, dan plastik yang terkontaminasi dapat berakibat fatal bagi hewan yang memakannya karena dapat menyebabkan penyumbatan di usus atau bahkan menyebarkan infeksi pada hewan yang berujung kematian. Plastik saat bersentuhan dengan panas melepaskan beberapa bahan kimia yang bila dikonsumsi sangat beracun bagi tubuh kita. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak menggunakan botol air plastik. Plastik juga saat dibakar melepaskan gas beracun seperti karbon monoksida dan nitrogen monoksida. Jika gas ini terhirup untuk waktu yang lama dapat menyebabkan penyakit serius seperti demensia dan ketidakstabilan mental. Ada lebih dari 255 juta ton plastik mengambang di permukaan lautan dan tenggelam ke dasar laut sekarang. Terumbu karang berangsur-angsur mati karena mengonsumsi plastik. Tidak ada bagian dunia yang bebas dari plastik. Bahkan tempat-tempat terpencil seperti lingkaran Arktik dan Himalaya dipenuhi dengan sampah plastik. Memang pemerintah telah melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai, tapi apakah itu cukup? Banyak toko bahkan supermarket di luar sana yang mengenakan biaya Rp100 hingga Rp200 untuk kantong plastik, tetapi kita masih saja menggunakannya. Sampai kapan kita akan menggunakan plastik? Sampai kapan kita akan terus menyakiti hewan, lingkungan, dan bahkan diri kita sendiri? Kita harus bebaskan Ibu Pertiwi kita dari cekikan sampah plastik yang bertebaran. Jika kita tidak mengubahnya, ini akan jadi nasib panjang yang menakutkan. Kita harus bertindak bersama. Kita harus menghentikan diri kita sendiri menggunakan plastik dan beralih ke produk ramah lingkungan. Kita bisa memulainya dengan menggunakan botol reusable, paper atau canvas bag, wadah reusable, dan hanya membeli produk dalam botol kaca dan toples. Pemerintah perlu memberitahu perusahaan untuk berhenti menggunakan botol dan wadah plastik dan menggantinya dengan kaca atau bahan yang dapat digunakan kembali atau bahan yang dapat terurai secara hayati. Misalnya, susu dan minuman bersoda semuanya harus dalam botol kaca. Donat dalam kantong kertas atau paper bag dan bukan wadah plastik. Seperti yang mungkin kalian pikirkan, solusi ini pasti akan menaikkan harga makanan karena kaca lebih mahal, atau jika kita menggunakan zat yang dapat terurai secara hayati, itu adalah ilmu baru yang berarti harganya lebih mahal. Namun bukankah lebih baik membayar sedikit lebih banyak untuk solusi masalah yang sebagian besar memengaruhi kita daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali? Kita hanya memiliki satu planet, jadi gunakanlah dengan bijak, bukan menyalahgunakannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dia orasi ilmiah dari saya. I know it's not perfect because masih banyak banget kekurangan di orasi tersebut, tapi saya akan terus belajar lagi agar saya bisa berorasi lebih baik, terus juga public speaking saya bisa jadi lebih baik. Anyway, itu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Ya, video ini emang buat tugas. So, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.